Halo, semuanya. Hari ini saya kembali Larry Johnson, man analis CIA. And especially Profesor, selalu mendengar berbisa dan Granny. Jadi, Israel baru-baru ini melancarkan serangan ke Doha di Qatar, yang, perlu saya tambahkan, adalah sekutu dekat Amerika Serikat di Teluk. Tujuan dari serangan ini tentu saja adalah agar Israel mencoba membunuh para negosiator perdamaian dari Hamas yang berada di sana untuk bernegosiasi. Sekarang, setelah situasinya mulai mereda, kita bisa mulai menilai beberapa konsekuensi dari kejadian ini. Bagaimana Anda menilai reaksi balik dari serangan ini? How do you assess the blowback from this attack? This is akin to, that scene from Godfather. Ini mirip dengan adegan di film The Godfather 2, di mana Michael Corleone sedang berada di rumahnya, melihat keluar jendela, dan tiba-tiba tembakan menghujani kamar tidurnya. Lalu dia menyeret istrinya keluar dari tempat tidur untuk melindunginya. Ini adalah sebuah serangan terhadap dengan Amerika Serikat, tidak seperti Emirat atau Saudi. Pangkalan Udara Al-Udeid adalah markas depan untuk Komando Pusat AS. Ini juga merupakan markas untuk yang disebut CAOC, Pusat Operasi Udara Gabungan. Dan CAOC itu mempunyai sejumlah anggaran berbeda, yang tahu semua lokomotif di seluruh wilayah Turki, Suriah, Israel, Lebanon, hingga Iran. Jadi ini mencakup seluruh area tersebut. Over into Iran. So it covers the entire area. I know from a friend of mine who served there. Saya tahu dari seorang teman saya yang pernah bertugas di sana, khususnya selama tahun 2015 dan 2017, bahwa Jenderal Komandan CAOC setiap hari berkomunikasi lewat telepon dengan pihak Rusia untuk menghindari konflik, memastikan agar pesawat Rusia dan pesawat AS tidak saling bertabrakan atau terlibat pertempuran. Jadi ini bukan sekadar hubungan biasa, ini adalah hubungan yang sangat erat. Dan bagi Israel untuk melakukan serangan seperti itu di sana, tidak mungkin, mustahil, itu bisa terjadi tanpa izin dan atau keterlibatan AS atau keduanya. Ini semacam menjadi peringatan bagi Qatar, bukan hanya Qatar, tapi juga seluruh kawasan. Karena semua orang, Anda tahu, sementara Amerika Serikat memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanyalah pekerja lapangan kelas 2 atau 3. Mereka sendiri cenderung memandang Amerika Serikat dengan sedikit kesombongan. Dan Anda tahu, berkata, oh, orang Amerika tidak sepintar kita. Tapi sekarang, inilah pemerintahan Trump yang benar-benar mengkhianati Qatar. Dan Anda tahu, saya pikir pengkhianatan itu begitu mendalam, sehingga memicu pertemuan Konferensi Islam Arab, KTT Darurat, yang mempertemukan 54 kepala negara dan menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Muslim. Jadi Anda punya misalnya Turki hadir, Azerbaijan juga hadir. Jadi ada unsur budaya Turki. Anda punya negara-negara Arab, mulai dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni, Emirat Arab. Dari Syria, ada Indonesia, Malaysia. Teman-teman kita, Houthi, berkewakili ini mentah Yaman. Dan ada beberapa visual yang cukup aneh yang kami lihat. And what's odd visuals we saw? There's Iranian President Pezeshkian. Ada Presiden Iran Raisi bersama Presiden Suriah yang baru dilantik, Al-Jilani, yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Jolani, seorang teroris ISIS, yang 2 tahun lalu pasukannya menyerang dan membunuh orang Iran. Jadi, kita tidak sedang membicarakan orang-orang yang hanya berbeda pendapat soal tim sepak bola favorit. Kita sedang membicarakan orang-orang yang memimpin operasi militer satu sama lain. Demikian pula, Turki hadir bersama Iran. Iran tampil menonjol, duduk dalam konferensi bersama putra mahkota Mohammed bin Salman dari Arab Saudi. Lalu bersama Presiden Sisi dari Mesir, di mana mereka mengumumkan, hey, membuka kembali hubungan diplomatik. We're going to reopen diplomatic relations. I think that's, first time in 45 years. Saya rasa itu Anda tahu, pertama kalinya dalam 45 tahun. Jadi hampir setengah abad sejak revolusi Iran, Mesir dan Iran berpisah. Dan sekarang mereka kembali bersama. Mungkin itu saja sudah cukup membuat Donald Trump layak mendapat hadiah Nobel Perdamaian karena berhasil mempertemukan kembali Iran dan Mesir. Tanda lain dari kekhawatiran yang muncul dari hal ini adalah Yordania,
Setelah 34 tahun, Tafristaib dithuj pisik Egypt Metherboro, rekrut dan menarik Nabraburu untuk memenau store. Jirizing Hepni Smith, knowledge di deploy de Fort Dang Ass. I view this as a big rebuff to U.S. diplomacy. Well, there's seems like a wider theme that is in East. Ini tampaknya merupakan tema yang lebih luas. Artinya, di Asia Timur, Korea Selatan dan Jepang mulai mempertimbangkan kembali ketergantungan keamanan mereka yang berlebihan pada AS. Di Eropa juga, sentimennya serupa. Artinya, kami menyerahkan banyak kebijakan luar negeri dan keamanan kami kepada AS. Lalu tiba-tiba Trump mulai mengklaim Greenland setelah Denmark menyerahkan semua senjatanya untuk perang proksi di Ukraina. Menariknya, pergeseran juga akan terjadi di Timur Tengah. Namun semua ini terjadi sekarang dengan latar belakang laporan Komisi PBB yang menyimpulkan bahwa Israel memang telah melakukan genosida. Israel has indeed committed genocide. I don't think this was a big revelation to most people. Saya rasa ini bukanlah sebuah pengungkapan besar bagi kebanyakan orang. Namun, mengingat laporan-laporan ini berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini memang memberikan tekanan kepada semua negara di dunia untuk bertindak. Maksud saya, tampaknya Uni Eropa telah mengubah sikapnya dari dukungan antusias dan keterlibatan dalam genosida menjadi sekarang tampak lebih berhati-hati, seolah ingin cuci tangan dari seluruh masalah ini. Abrahal Quostaf det Brisikings and Andu Hagplease Yao and Tibamith, but Map Memoith, Tusugwuthisidak Sababte. The consequences from the UN report. Well, it's a movement in the right direction, and I think you're very. Ya, ini adalah langkah ke arah yang benar. Dan saya pikir Anda sangat jeli mencatat bahwa ini lebih merupakan sandiwara politik daripada substansi nyata. Mari kita mulai dulu dengan KTT Arab Islam dan deklarasi yang mereka keluarkan. Dalam deklarasi itu, mereka membicarakan tentang mengambil tindakan bersama untuk mengeluarkan Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang dalam konteks laporan ini berarti mungkin benar-benar ada dorongan di balik gerakan itu untuk mewujudkannya. Dan ini terjadi setelah pekan lalu ketika Amerika Serikat bergabung dengan anggota lain, baik tetap maupun tidak tetap, di Dewan Keamanan PBB untuk mengecam Israel atas serangannya terhadap Qatar. Solusi diplomatiknya adalah tidak menyebut Israel secara langsung, tapi intinya seperti, Anda tahu, Prishida berhitsam, it's embray, niboryo retanju, dan mingguakan to bowler. With the umbrella in his hand and wearing the boulder hat, yeah, that's who we're sanctioning. You go, oh, you Ya, itulah yang sedang kita beri sanksi. Dan mereka bilang, oh, maksudmu Ed? Tidak, jangan sebut namanya. Selama kamu tidak menyebut namanya, itu seperti Voldemort. Jangan sebut namanya, tapi kita tahu siapa itu. Jadi, itu adalah pertama kalinya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali Israel dikenai sanksi di Dewan Keamanan PBB. Jadi tampaknya memang ada kemauan politik yang mulai berkembang di antara Dewan Islam Arab dan negara-negara BRICS. Saya berpendapat bahwa BRICS dan Dewan Islam Arab, jika bertindak bersama, bisa menghentikan perang di Gaza, menghentikan genosida, dengan mendeklarasikan embargo ekonomi total dan menyeluruh terhadap Israel, menutup semuanya, menghentikan semua perdagangan dengan mereka. Yang menarik, Israel sendiri sekarang berbicara tentang harus, kutip, berjuang sendiri, bahwa mereka harus bertahan sendirian. Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka berkhayal. Namun fakta bahwa mereka mulai menyadari betapa terisolasinya mereka itu penting. Tapi kita masih berada pada titik di mana satu-satunya pemerintah di dunia yang bisa membuat perbedaan secara langsung adalah Turki, dengan benar-benar memutus aliran minyak ke Israel. Dan sejauh ini, Turki menolak untuk melakukan itu, meskipun Erdogan menghadiri KTT tersebut, begitu juga dengan pemerintah Yaman. Jadi, mulai bergerak ke arah yang benar. Dan sekarang, dengan laporan PBB ini, yang membawanya keluar dari KTT Arab Islam dan memasukkannya ke dalam konteks yang lebih luas di Global South, termasuk negara-negara di Afrika serta Amerika Tengah dan Selatan, mungkin akan ada pergerakan. Saya rasa negara-negara di kawasan ini pasti melihat implikasi yang lebih luas. Karena ini bukan sekadar pembantaian massal di Gaza. Ini juga telah meluas ke penumbangan pemerintahan di Suriah,
kehancuran sebagian Libya, serangan-serangan ke Suriah, serangan yang sering terjadi ke Yaman, para pemimpin Israel mulai berbicara tentang Israel Raya, di mana mereka dengan santai menunjukkan peta dan mengambil sebagian wilayah negara tetangga. Tentu saja, ada juga serangan terhadap Iran. Maksud saya, semua ini pasti membuat beberapa aktor regional merasa agak tidak tenang dan khawatir. Terutama karena tampaknya Israel tidak melakukan semua ini dari posisi kekuatan. It doesn't seem as if Israel is doing this out of strength. On the contrary, because sebaliknya, karena Amerika Serikat menunjukkan keinginan untuk sedikit mengalihkan fokus dari kawasan ini, dan ini juga merupakan bagian dari pergeseran kekuatan yang lebih luas ke arah timur, Anda akan berpikir bahwa Israel akan menghitung bahwa, mengingat mereka memiliki posisi yang lebih kuat hari ini daripada besok, mereka akan ingin mencapai kesepakatan damai hari ini. Namun, justru sebaliknya, mereka tampaknya memilih untuk mengejar kemenangan total atas semua pihak. Sementara sekutu utama mereka, Amerika Serikat, masih memiliki, saya kira, kehadiran dominan di kawasan tersebut. Namun, ini mulai terlihat seperti negara yang bunuh diri, karena sangat sulit membayangkan bagaimana semua ini bisa berakhir bahagia bagi Israel. how this can have a happy ending for Israel, though. Yeah, no, I agree. Israel starts. Ya, tidak, saya setuju. Israel, seperti setiap negara, memulai dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi tenaga kerja, keuangan pemerintah, maupun sumber daya alam. Faktanya, Israel berada dalam posisi yang cukup tidak menguntungkan karena merupakan negara yang relatif kecil dengan sekarang sekitar 7 juta penduduk, mungkin kurang, serta ketergantungan pada pasokan minyak dan gas alam dari luar. Israel tidak kaya akan sumber daya alam apapun, namun tetap memperluas perang dengan menyerang Yaman, Suriah, Lebanon, Qatar, mencoba melakukan operasi darat di Libya, Suriah, tepi barat, serta Gaza. Dan kita sudah hampir 2 tahun sejak benar-benar dimulainya respons terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas. Response from October 7th attacks by Hamas. And just step back and look at it in terms of Dan coba mundur sejenak, dan lihat dari sudut pandang. Kita sering mendengar banyak kritik tentang Rusia terkait Ukraina dari orang-orang seperti Jenderal Kellogg. Misalnya, beberapa hari lalu, Ukraina menang, Rusia kalah, karena Rusia hanya mengambil sedikit wilayah. Oke, mari kita terapkan itu ke Gaza. Di Gaza Anda punya wilayah sekitar 25-28 mil persegi. Itu bukan area yang besar. Atau sekitar 20 mil panjangnya, 5 mil lebarnya. Itu sekitar 100 mil persegi. Tapi tetap saja, itu area yang darjeng. Setiap pada stasiunnya, Israel telah mengepungnya. Para pejuang Hamas berada dalam posisi di mana mereka tidak bisa secara rutin menerima kiriman senjata yang diterbangkan atau di jalur laut. Israel memiliki tank, kendaraan lapis baja, helikopter, pesawat sayap tetap, artileri, mortir, citra udara, dan sumber daya intelijen yang sangat besar. Mereka juga memiliki cara yang sangat mudah untuk mendapatkan pasokan ulang makanan, amunisi, obat-obatan, dan perlengkapan pertolongan pertama. Hamas tidak memiliki semua itu. Mereka hanya memiliki senapan, beberapa pistol, dan beberapa mortir, tetapi mereka tidak membawa persenjataan berat. Namun, meskipun menghadapi kekuatan penuh tentara Israel yang jumlahnya setidak 3 kali lipat dari Hamas, Hamas terus menimbulkan korban di pihak Israel. Maksud saya, sungguh ini adalah kisah yang luar biasa. Ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu upaya paling heroik, mungkin juga tragis, melawan tirani dalam sejarah manusia. Namun sejauh ini, mereka berhasil menahan Israel. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa lama Israel dapat mempertahankan ini? Karena tekanan yang ditimbulkan pada masyarakat telah menyebabkan peningkatan jumlah bunuh diri di kalangan pasukan cadangan. Perpecahan politik di Israel sangat tajam dan terbelah. Jadi pertanyaannya adalah, berapa lama mereka bisa bertahan? Dan semoga mereka tidak memperparah masalah dengan menyerang Iran. Karena saya pikir, jika mereka memutuskan untuk menyerang Iran lagi, Amerika Serikat tidak akan bisa menyelamatkan Israel dengan intervensi di saat-saat terakhir atau dengan membuat kesepakatan dengan Teheran.
Yeah, there is something deeply rational here. I had a Ya, talk with ada sesuatu yang sangat tidak rasional di sini. Saya pernah berbicara dengan seorang jurnalis Israel, Gideon Levy, yang berpendapat bahwa semakin dunia berbalik melawan Israel, semakin hal itu memicu mentalitas terkepung, bahwa dunia melawan kita, dan itu tidak adil. Dan inilah alasan mengapa mereka harus tetap kuat. Jadi hal ini justru memicu kebijakan yang sangat tidak rasional. Tapi mengenai topik itu, saya senang Anda menyebut Kellogg. It's a set, saya memang menga alia hayi di front. And a cat AC, mouse to raise that. On the Ukrainian front, and to suggest that this is quite remarkable after 3.5 years. I mean, Setelah 3,5 tahun perang berlangsung, kini Jenderal Keith Kellogg muncul dan mengatakan bahwa Rusia kalah dalam perang. Maksud saya, ini sungguh luar biasa. Saya tahu bahwa tujuan utama dalam perang informasi, dan ini adalah perang informasi yang sangat kuat, adalah untuk menjaga agar perang tetap berlangsung, untuk mendapatkan dukungan publik terhadap perang. Jadi Anda selalu harus mengatakan bahwa Ukraina sedang menang, Rusia mengalami kerugian besar. Tapi tetap saja, seluruh pidato yang dia sampaikan, sekali lagi membesar-besarkan korban di pihak Rusia, meremehkan korban di pihak Ukraina. Dia berkomentar bahwa Rusia menarik tank-tank dari museum. Ini sangat aneh. Surat kabar terbesar di Amerika Serikat, saya rasa baik New York Times maupun Washington Post, telah melaporkan bahwa militer Rusia terus memproduksi tank, tetapi semuanya dikirim ke belakang untuk penumpukan. Lalu tiba-tiba dia datang ke sini dan berkata, tidak. Mereka menarik tank dari Museum Perang Dunia II karena mereka sudah kehabisan. Maksud saya, ini. Dan bagaimana Anda menafsirkan hal ini? Apakah ini memang dia? Maksud saya, ini hanya disebabkan dengan Tuhan, atau skap stink. Supaya scam menselestinya. Tentu Anda bisa pilih freestyle avalis boktonia. Surely can't believe in the things he's saying. Well, I share your skepticism. Ya, saya juga merasakan skeptisisme Anda, bahwa pasti dia tidak sebodoh itu, bahwa dia sengaja berbohong untuk memainkan peran propaganda. Tapi saya sebenarnya berpikir dia mungkin benar-benar sungguh-sungguh mempercayai hal ini. Dia hanya tidak menggunakan kemampuan berpikir kritis. Jika Anda dengarkan argumennya secara permukaan, dia mengatakan bahwa Ukraina menyebabkan banyak korban di pihak Rusia, dan Rusia hampir tidak mengambil wilayah apapun. Mereka hanya maju sedikit demi sedikit, jikapun ada. Oke, tapi kemudian kita melihat dua pertukaran jenazah militer terakhir, di mana Ukraina menyerahkan jenazah tentara Rusia, dan Rusia menyerahkan jenazah tentara Ukraina. Dua kali terakhir, perbandingannya 50-1. Untuk setiap satu tentara Rusia yang diserahkan, ada 50 tentara Ukraina yang tewas. Nah, bagaimana mungkin itu terjadi jika Kellogg benar? Well, how can that be if Kellogg is correct? And I'd love to ask him that question. Dan saya ingin sekali menanyakan pertanyaan itu kepadanya untuk mendengar jawabannya. Karena dia bilang, tidak, itu Rusia. Anda tahu, dia bisa membalikkan keadaan. Tapi faktanya, 50 warga Ukraina tewas untuk setiap satu warga Rusia yang tewas. Nah, saya pernah mendengar beberapa orang berargumen, oh tidak, itu hanya karena Rusia bergerak begitu cepat di medan perang, sehingga Ukraina tidak punya waktu untuk mengambil jenazah tentara Rusia. Jadi, tunggu sebentar. Kellogg bilang mereka maju sangat lambat. Anda tahu, mereka sama sekali tidak bergerak. Dan sekarang tiba-tiba Anda bilang mereka bergerak begitu cepat, sehingga Ukraina tidak punya waktu untuk mengambil jenazah. Jadi yang mana? Cepat atau lambat? Ayo, mari kita pilih satu narasi dan konsisten dengannya demi kejelasan. Sebenarnya, tidak masalah apa yang dia katakan atau apa yang dia yakini, karena itu tidak akan mengubah realitas di lapangan. Yang akan terjadi hanyalah menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar di Barat ketika kehancuran total mulai terjadi. Dan kehancuran itu mungkin tidak lama lagi. Dalam 2 minggu terakhir saja, sekali lagi, Anda tahu, Kellogg tampaknya tidak mempercayai Jenderal Syrskyi, yang mengatakan bahwa Rusia memiliki keunggulan 3-1 dalam jumlah personel di sepanjang garis depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena jika kita mundur 3,5 tahun lalu,
Justru Ukraina yang memiliki keunggulan 2 atau 3-1 dalam jumlah pasukan, bukan Rusia. Jadi, situasinya benar-benar berbalik. Dan sebagian alasan mengapa situasi itu benar-benar berbalik adalah karena kerugian besar yang diderita Ukraina. Catastrophic losses Ukraine has suffered. Yeah, this was the argument that the Ya inilah argumen bahwa Ukraina telah kehilangan berapa? 30.000 tentara. Namun sekarang mereka harus memobilisasi ratusan ribu orang. Ini adalah empati palsu yang sangat aneh terhadap Ukraina, di mana mereka meremehkan semua kengerian yang terjadi, mulai dari korban di garis depan hingga perekrutan brutal warga Ukraina. Maksud saya, bahkan jajak pendapat menunjukkan bahwa rakyat Ukraina menginginkan negosiasi segera untuk mengakhiri ini. Tidak ada satupun dari hal ini yang akan muncul di media. Tidak ada satupun dari hal ini yang akan disebutkan oleh orang-orang seperti Klock. Karena semuanya akan melemahkan dukungan publik terhadap upaya perang. public support for the war effort. So again, this is what happens when you fight with Sekali lagi, inilah yang terjadi ketika Anda berkonflik dengan orang-orang yang bukan dari pihak Anda sendiri. Saya penasaran bagaimana Anda menilai situasi drone secara keseluruhan sekarang. Karena sekali lagi, perang informasi sedang berlangsung di semua sisi. Jadi kita harus sedikit berhati-hati terhadap informasi yang ada. Tapi dari Polandia sekarang, Anda melihat aktivitas besar-besaran di media sosial, yang disebut aktivitas media sosial, di mana orang-orang mengejek pemerintah mereka sendiri, karena ada beberapa drone umpan. Mereka agak curiga bahwa itu adalah orang Ukraina yang mengirimkannya. Dan saya lihat di foto-fotonya, ada drone yang ditempeli lakban. Maksud saya, sepertinya tidak semua orang benar-benar yakin. Dan sekali lagi, saya bukan ahli senjata, tapi saya pikir jika benar-benar ingin meyakinkan semua orang dan menghindari spekulasi atau teori konspirasi, kenapa tidak dilakukan investigasi yang benar? Tapi yang terjadi, seseorang langsung menuding Rusia, dan di situasi seperti ini, siapa yang bisa berkata, apakah kita benar-benar yakin? Haruskah kita meneliti lebih jauh? Maksud saya, itu langsung membuatmu dianggap pro-Rusia. Kamu jadi pembela Putin. Kamu dia mengkritik tuduhan apa? Akhirnya, orang-orang yang ekstrem yang mengendalikan percakapan. Tapi bagaimana sekali situasi drone ini? Well, my favorite meme so far that I've seen. Ya, meme favorit saya sejauh ini yang pernah saya lihat adalah seorang anak. Dia tiba-tiba mendengar sesuatu, lalu dia berkata, "Ya Tuhan, drone!" Dan dia langsung menunduk. Lalu adegan berikutnya, ada seseorang yang menarik koper di atas jalan berbatu. Jadi ternyata itu koper, bukan drone. Sekarang sudah jelas bahwa ini adalah operasi Ukraina yang dirancang untuk mencoba menciptakan provokasi agar memaksa Polandia dan kemudian NATO untuk ikut perang. And if you tough think keputusan itu. It's a sign of the desperation of Ukraine. Bagaimana kita tahu itu? Informasi apa saja yang sudah kita akses sejauh ini? Yeah, because when you look at where the Ya, karena jika Anda melihat di mana beberapa drone itu, seperti yang Anda catat dengan benar, lakban, adalah drone yang jatuh di dalam wilayah Ukraina. Dan kemudian, Anda tahu, saya membuat lompatan analitis di sini, tapi saya sangat yakin tidak ada alasan atau tujuan lain untuk ini. Maksud saya, lihat, jika Rusia benar-benar ingin menyerang mereka dengan drone, demi Tuhan, mereka akan mengirim drone dengan bahan peledak yang bisa menimbulkan kerusakan, dan mereka akan menyerang target-target militer. Tapi itu bukan yang terjadi di sini. Bahkan kita tidak yakin berapa banyak drone yang ada. Jika kita mengambil angka dari Radosław Sikorski, jumlahnya 19. Dan dari 19 itu, dengan semua pertahanan udara dan pesawat tempur yang sudah dikerahkan ke depan, mereka hanya berhasil menembak jatuh 3 drone saja. Dan ketika Anda melihat drone-drone itu, jelas bahwa drone-drone tersebut, ya, tampaknya telah diambil kembali dari medan perang atau dari serangan di Ukraina dan digunakan kembali. Anda tahu, drone-drone itu direkatkan dengan lakban. Ini bukan drone yang canggih. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Polandia dan mitra NATO ini menggunakan sistem senjata yang harganya ratusan ribu, bahkan jutaan dolar, untuk menjatuhkan drone yang harganya, Anda tahu,
It's great sama sini o mayor memal. Sistir ekonomi tsutu amasawis, tapi upaya tiku. Eneng ito forates. That my words, inam, tidak tahu apa tu. Skamim haberman, and into more baskuin. We don't know anything about it, but hey, we're happy to sit down and talk to you about it. Bring us what you got. We'll look at it. You know, if we did something, we're sorry. Bawa saja apa yang kalian punya. We didn't do anything. Anda tahu, jika kami melakukan sesuatu, kami minta maaf. Tapi setahu kami tidak melakukan apa-apa. Karena jarak dari garis depan Rusia di Donbas melebihi jangkauan drone Rusia dari tipe yang digunakan. Jadi, Rusia menanggapinya dengan sangat tenang dan objektif, sementara Barat berteriak-teriak histeris, seperti gadis remaja yang ponselnya dicuri, hanya untuk mencari perhatian. Dan pada akhirnya tidak kemana-mana. The matter of time in each president toward Jakor is through best memborn during Grunpo to Ukraine. Piece of evidence of Ukraine's collapse. You say the West reacted hysterically. Anda mengatakan bahwa Barat bereaksi secara histeris. Tapi saya rasa lebih tepat jika Anda mengatakan bahwa orang-orang Eropa yang bertindak histeris. Karena orang-orang Eropa sedikit kesal dengan Trump, karena dia tidak ikut-ikutan dalam kebencian dan kepanikan. Dia tampak sangat meremehkan seluruh kejadian itu. Dan menurut saya, secara adil, satu-satunya hal yang tampaknya terkena adalah sebuah rumah di Polandia. Dan kemudian dia mengetahui, and ikut tertua Halpandi juga. Jadi Trump dan Webotski berhari kuai selogo. Saya tidak yakin apakah dia mempercayai ceritanya, atau memang tidak memperkeruh situasi di Rusia. Or if it just doesn't want to escalate with the Russians, but this is the desire. Namun, keinginan dari pihak Eropa untuk mendapatkan respons yang kuat dari Amerika Serikat merupakan semacam indikator tentang posisi mereka dalam seluruh situasi ini. Tanpa membahas siapa yang berada di balik serangan drone, keinginan mereka yang terus-menerus untuk membuat Amerika semakin terlibat atau menarik Amerika kembali ke dalam perang tampaknya hanya menunjukkan bahwa Eropa sebenarnya tidak memiliki strategi selain memperpanjang perang. Meksika agar Ukraina itu ada tempo, Turing boleh dibebaskan Amerika untuk perang tersebut. Saya tidak mengenai strategi yang jelas, kait Zuan dan Hanchafat Morfor. Objectives and how to achieve those. Yeah, you're right. It is throw the jello at the wall. Ya, kamu benar. Ini seperti melempar jeli ke dinding, berharap ada yang menempel, dan mungkin itu akan menjadi rencana kita. Eropa telah kehilangan kemampuan untuk memproduksi, dalam jumlah industri, sistem senjata yang memungkinkan mereka menjaga Ukraina tetap bertahan melawan Rusia, dengan kerugian yang bisa digantikan. Apakah kita bicara tentang peluru artileri, baterai rudal Patriot, atau rudal Storm Shadow? Kamu tahu, pilih saja sistem senjata favoritmu. Tidak ada satu pun negara, baik Jerman, Prancis, Inggris, maupun Amerika Serikat, yang memiliki kedalaman industri untuk bisa memproduksi ini dalam jumlah besar atau meningkatkan produksi jauh melampaui kapasitas saat ini. Namun, kita terus dihadapkan pada cerita yang sama. Kita hanya mendapatkan versi yang berbeda. Versi 1 di tahun 2022 adalah, Rusia akan kehabisan rudal kapan saja sekarang, kapan saja. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Lalu diikuti dengan, mereka harus membongkar mesin cuci dan lemari es untuk mendapatkan chip komputer karena mereka tidak punya cukup chip untuk dipasang di rudal mereka. Jadi itulah tahun 2022 hingga 2023. Nah, kemudian kenyataan muncul di tahun 2023-2024 bahwa Ukraina tidak memiliki cukup peluru artileri dan bahwa think sebelum yang kehabiskan hanya dalam 1 bulan. What they would use up in 1 month. So that they were falling behind with that. Jadi mereka mulai tertinggal dalam hal itu. Baterai rudal Patriot dihancurkan. Lalu mereka menyadari bahwa Anda akan menembakkan 2 rudal Patriot, mungkin 4, untuk menjatuhkan 1 roket atau rudal Rusia yang masuk. Masalahnya, Lockheed Martin hanya memproduksi 550 hingga 600 rudal itu per tahun. Rudal, kita tidak sedang membicarakan peluncurnya, tapi rudal sebenarnya. Jadi, sejak awal, mereka hanya tim memproduksi MAM-94, semisal terrestrial drone badown, labaim stapul drone dan dral.
Jag Rusia till mycket in industri nolly and C, while repeated drats in Sibang. Completely overwhelmed the West to a point that the West cannot compete. Well, I also see Trump's. Saya juga melihat retorika Trump terhadap Rusia. Ya, itu bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Seperti yang mungkin sudah Anda lihat, dia menyerukan agar Eropa menerapkan sanksi sekunder penuh terhadap seluruh minyak Rusia. Mereka harus benar-benar memutuskan diri, tapi juga berhenti membeli dari India atau pihak lain manapun. Dan sekali lagi, juga memberikan sanksi kepada India dan siapapun yang berdagang dengan Rusia. Nah, dalam cuitan atau ini, dia menulis bahwa dia siap untuk sepenuhnya menerapkan sanksi dan terkait menghancurkan Rusia. Tapi pertama-tama, semua negara NATO, semuanya, termasuk negara seperti Turki, harus sepakat untuk berhenti membeli minyak. Dan ini, saya tidak yakin seberapa. Anda bisa menafsirkannya dengan dua cara. Pertama, dia mungkin hanya menggertak agar Eropa pada dasarnya disalahkan karena tidak mau melakukannya. Atau, dia ingin mendapatkan citra anti-Rusia tanpa benar-benar melakukan apapun. Alternatifnya, dia sedang mencoba menekan Eropa untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Bisa sekarang lagi. Cenderung legil bercondong yang pertama. Swistapna stingmag and Harry Tsmari to us the worst by the sting. Curious how you see this whole debacle. Well, I don't know if this was Trump's strategy from the Ya, outset. saya tidak tahu apakah ini memang strategi Trump sejak awal. Saya rasa teman kita Alex Craner mungkin, kamu tahu, dia akan bilang, lihat, saya benar. Saya suka Alex dan kesediaannya untuk berasumsi bahwa Trump mungkin lebih pintar dari yang kita kira. Saya berada di kubu yang sedikit berbeda. Saya tidak berpikir Trump secara alami merencanakannya seperti ini, tapi dia jelas memanfaatkan bagaimana situasinya berkembang. Maksud saya, sekarang dia benar-benar meletakkan beban sepenuhnya pada Eropa. Hei, kami Amerika Serikat, wah kami sepenuhnya mendukung. Kami akan berjuang bersama kalian. Kami akan memasok Ukraina sampai akhir. Tapi kalian duluan. Kalian yang keluarkan uang. Kalian yang sediakan misil. Kalian yang memberlakukan sanksi. Kalian yang menanggung risikonya. Lalu kami akan ikut bersama kalian. Dan Eropa pun berkata, tunggu dulu, tidak. And Europe's going, no, wait a second, no. You go first. And Trump said, no, we're not doing that. Kamu duluan. Dan Trump berkata, tidak, kami tidak akan melakukannya. Ini perang kalian. Kami dengan senang hati akan membantu sebagai teman. Kami ada di sana. Tapi kalian yang harus melakukannya. Dan kamu tahu, apapun konsensus yang mungkin ada sebelumnya, langsung hancur berantakan. Terpecah. Jadi tidak ada yang, ini contohnya Inggris. Mereka baru saja menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan India, mengingat sejarah kolonial mereka dengan India. Dan kamu tahu, Starmer kata, statu akan mundur. Saya eretorg meru tidak kata, lupakan sesno, na repuk kami, kempukat mupiami Amerika Serikat. Jadi ini Glenn, menurut saya, satu contoh lagi, bagaimana hegemoni AS di ekonomi, politik, dan militer. On both the economic, political, and military front. This is one more example of that hegemony fading. Ini adalah satu lagi contoh dari hegemoni yang memudar, menghilang. Kita telah melihatnya secara militer dengan Houthi yang mengusir kita, mengusir Angkatan Laut AS dari Laut Merah. Trump bisa saja mengklaim bahwa mereka menyerah sesuka hatinya. Tapi, itu jelas tidak benar. Secara ekonomi, India dan Tiongkok telah menjual surat utang AS mereka, Treasury Bills AS, dan mulai melakukan transaksi perdagangan dengan perusahaan-perusahaan besar, baik di dalam BRICS maupun di luar BRICS, berdasarkan mata uang masing-masing. Jadi permintaan terhadap dolar telah menghilang. Dan kita punya beberapa bukti bahwa ini memang benar. Menurut data yang tercatat hingga Juni 2025, jumlah transaksi SWIFT menurun 15% dibandingkan tahun 2024. Nah, itu angka yang signifikan. Compared to 2024. Well, that's a significant number. In SWIFT transactions, if people don't understand. Dan dalam transaksi SWIFT, jika orang-orang tidak mengerti apa yang saya bicarakan, itu hanyalah cara bank internasional memindahkan uang dari satu titik ke titik lain. Ini seperti sistem email, agak lambat dan kaku, tetapi selama ini menjadi cara utama untuk mengidentifikasi pergerakan uang. Misalnya, apakah Rusia mengirim uang ke Tiongkok,
karena biasanya transaksi itu akan melewati dolar. Mereka harus membeli dolar atau menjual dolar untuk mengirim dolar. Sekarang, semua itu sedang berubah. Jadi Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi, lebih lemah secara militer, lebih lemah secara politik, dan semakin terisolasi karena dukungannya terhadap Israel. Sebaliknya, Rusia dan Tiongkok justru mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan dukungan di seluruh dunia. Naward, ini sikap mestari ultimat stabil, tetapi towards December math anggur, temersi wafali, enap lagi memersi worsening. Yeah, China rolled out their alternative to SWIFT. Ya, Tiongkok meluncurkan alternatif mereka untuk SWIFT. Saya rasa itu terjadi pada tahun 2015. Sebagian besar menurut saya, sebagai respons terhadap apa yang terjadi di Crimea. Karena saat itulah Barat memutus akses Crimea dari SWIFT. Dan itu agak ironis, karena mereka mengatakan Crimea sedang diduduki. Jadi mereka tidak memutus akses seluruh Rusia, mereka hanya memutus bagian yang mereka anggap diduduki. Jadi itu pendekatan yang aneh. Tapi sekarang, Rusia juga punya alternatif mereka sendiri. Dan ini juga memiliki dampak bagi Amerika Serikat. Ramifications as well for the United States. It's not just they're not using the banks or dollars, but Bukan hanya soal mereka tidak lagi menggunakan bank atau dolar, tapi jika mereka tidak lagi menggunakan SWIFT, sistem ini sebelumnya digunakan untuk mengumpulkan banyak informasi, sehingga mereka bisa tahu jenis kesepakatan dagang, apa yang terjadi antara misalnya Tiongkok dan Brasil. Karena jika mereka tidak lagi menggunakan ini, maka mereka kehilangan informasi tersebut dan kemampuan untuk secara efektif mempersiapkan petani Amerika terhadap apa yang secara realistis bisa mereka harapkan dalam hal permintaan. Mereka tidak benar-benar bisa melakukan ini tanpa gambaran yang jelas tentang angkanya. Ini menimbulkan banyak dampak ke depannya. Saya rasa mereka tidak benar-benar memikirkan hal ini secara matang. Dan ini bukan hanya soal Rusia. Seluruh dunia sekarang berpikir, bisa jadi kita berikutnya. the whole world is now thinking, we could be next. So Look, you're exactly right that they didn't think it through. Lihat, Anda benar sekali bahwa mereka tidak memikirkannya dengan matang. Satu hal yang tidak mereka perhitungkan adalah ketika Anda berdagang menggunakan dolar. Jadi misalnya, Anda adalah Tiongkok dan ingin membeli kedelai. Nah, sekarang mereka membeli kedelai dari Brasil. Dalam sistem lama, mereka tetap membeli kedelai dari Brasil, tetapi Tiongkok akan pergi ke pasar terbuka, membeli dolar, lalu mengirimkan dolar itu ke Brasil. Kemudian Brasil bisa menyimpan dolar itu, menukarnya ke mata uang lain, atau mengirimkannya ke luar negeri. Itu dulu. Yang terjadi sekarang adalah, dan ini memang terjadi dalam 3 bulan terakhir, Tiongkok membatalkan kontrak pembelian kedelai dari Amerika Serikat karena tarif sebagai tanda ketidakpuasan mereka dan mengalihkan seluruh bisnis itu ke Brasil. Shifted all of that business to Brazil. And all of a sudden, that exchange is made in... Dan tiba-tiba pertukaran itu dilakukan dalam mata uang Tiongkok dan mata uang Brasil. Jadi mereka tidak membeli dolar, kan? Lalu apa artinya itu? Ada kumpulan dolar yang mengendap di luar sana, dan permintaannya menurun. Nah, jika Anda memiliki jumlah X dari sesuatu, dan permintaannya menyusut, maka harganya juga akan turun, karena tidak banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Berbeda dengan misalnya, hey, kami punya 2 tiket untuk band rock favorit saya, dan ada sekitar 100 orang yang ingin mendakinya. Saya akan berikan kepada penawar tertinggi. Jadi, jumlah terbatas dan permintaan besar akan mendorong harga naik. Nah, saat ini Serikat sedang menghadapi krisis ini. Mari kita sebut sen dolar yang mengendis pasca di pasar internasional. Selain itu, India dan Tiongkok juga menjual surat utang pemerintah AS mereka. Hal ini meningkatkan pasokan dolar hingga harga dolar turun. Dolar menjadi kurang bernilai karena jumlahnya sangat banyak. Ini kabar baik jika Anda memproduksi sesuatu di Amerika Serikat yang ingin dijual ke luar negeri, karena artinya barang yang Anda jual ke luar negeri menjadi lebih murah. Tapi misalnya, saya ingin menjadi distributor anggur untuk Great Wines of New Zealand. Tahun lalu, 1 kotak anggur worth $15. Tahun ini, harganya menjadi $20. Saya harus membayar $20 hanya karena nilai dolar sekarang lebih rendah.
Artinya, jika akan itu ui Amerika Serikat hastit naik. Inilah isu inflasi itu. Ini sedang dialami Amerika Serikat ini. Which is in fact what the United States is experiencing right now. I did want to ask one last Saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Sekali lagi, ada banyak perkembangan di peta sekarang, seperti yang Anda lihat di Ukraina. Seluruh front Zaporozhye di selatan tampaknya dengan cepat runtuh. Tetapi Anda juga melihat Siversk dalam posisi terjepit, Kupiansk juga terjepit, Pokrovsk terjepit, dan ada sesuatu yang berkembang di sekitar Konstantinovka juga. Saya tidak yakin apakah itu sudah benar-benar terjepit, tetapi Anda bisa melihat perkembangan yang terjadi. Dalam setiap situasi, pihak Ukraina descending semakin besar dalam tugas fragmentum and yang sebenarnya tidak menonjolkan. Tentu saja, ketika semuanya runtuh, korban jiwa akan melonjak. Namun, sementara semua ini terjadi, saya juga melihat mereka mulai melunakkan target di sisi barat Dnieper, terutama di Kherson, tetapi juga menargetkan Odessa dengan sangat intens. Tampaknya mereka sedang melakukan persiapan untuk setidaknya melakukan penyeberangan parsial di Kherson untuk merebut beberapa pulau. Tapi bagaimana Anda menilai situasinya? Apakah Anda pikir Rusia akan benar-benar maju sampai ke Odessa? Karena jika mereka tidak bisa mencapai kesepakatan dan NATO bertekad, atau Eropa mengatakan mereka akan mengirim pasukan ke Ukraina setelah perang, tentu saja Rusia tidak bisa menerima kehadiran pasukan NATO di Odessa. Apakah Anda pikir mereka benar-benar maju? Apa kita tusu di luar spekulasi? Ya, tidak. Jadi, pertama-tama kami mendapatkan peta yang dipasang Jenderal Gerasimov saat ia memberikan pengarahan beberapa minggu lalu. Dan di peta itu, Odessa dan Transnistria ditunjukkan sebagai bagian dari Rusia yang benar-benar menimbulkan banyak kekhawatiran di barat. Tapi saya tidak melihat Transnistria, meskipun saya tidak bilang itu tidak ada. Saya hanya tidak memperhatikannya. Ya, Transnistria juga tercantum di sana. Sekarang, Vladimir Putin dan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri, keduanya telah mengatakan dalam 3-4 bulan terakhir. Saya harus mencari kutipan spesifiknya. Tapi intinya mereka mengatakan, inilah kesepakatan yang kami tawarkan. Jika kalian tidak menerima itu, maka kesepakatan berikutnya adalah kami akan mengambil wilayah tambahan. Sampai kalian tahu, dan seseorang menyebutkan 6 wilayah lagi. Nah, Anda bisa pergi ke Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Transnistria. Anda tahu, jadi semuanya akan terakumulasi. Saya sangat yakin bahwa sebelum semua ini berakhir, Rusia akan menguasai seluruh wilayah di sebelah timur Sungai Dnieper dan juga akan merebut serta mengendalikan Kiev. Karena Kiev sangat penting dalam sejarah Rusia sebagai benar-benar awal kelahiran Rusia. Jadi saya tidak melihat mereka akan melepaskannya. Pada dasarnya, mereka mengambil sikap. Kami sudah memberi Ukraina setiap kesempatan di dunia untuk menyerah, untuk membuat kesepakatan. Saya ingat percakapan saya bersama dengan Judge Napolitano dan Mario Naufal ketika kami berbicara dengan Sergei Lavrov pada bulan Maret. Dan Menteri Luar Negeri Lavrov sangat jelas dalam mengatakan, lihat, kesepakatan yang kami tanda tangani yang akan memungkinkan Donbas, baik Donetsk maupun Luhansk, tetap menjadi bagian dari Ukraina, itu diajukan oleh pihak Ukraina. Dan kami setuju hanya karena ada ketentuan untuk melindungi orang-orang di oblast tersebut. Tapi dia mengatakan, Ukraina mundur dari kesepakatan itu. Jadi kami mengubah perjanjiannya. Sekarang kami telah menjadikan mereka bagian dari Rusia. Dan dia juga mengatakan, itu tidak akan berubah. Mereka tidak akan kembali. Hal yang sama berlaku untuk Zaporizhia dan Kherson. Jadi saya memperkirakan selama berlangsung, Rusia akan merebut kembali. Mereka akan merebut kembali Odessa. Kota itu terlalu penting dalam sejarah Rusia. Demi Tuhan, saya benar-benar tidak mengerti mengapa tidak ada lebih banyak kemauan dari pihak Barat atau dari Zelensky untuk mencapai kompromi. Maksud saya, jika mereka juga kehilangan Odessa,
Ukraina akan menjadi negara tanpa akses laut. Dan bayangkan saja apa artinya itu dalam hal masalah kemanusiaan. Orang-orang meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Akan menjadi mustahil bagi Ukraina untuk pulih sebagai sebuah negara jika mereka juga kehilangan Odessa. Seluruh negara bisa terpecah belah. Sungguh luar biasa bahwa mereka tidak bisa melihat hal ini. Maksud saya, tidak ada jalan menuju perdamaian. Ini juga bukan jalan menuju kemenangan. Jadi saya benar-benar tidak mengerti keengganan, bahkan untuk sekadar berbicara dengan Rusia di pihak Eropa. Itu sama sekali tidak masuk akal. Sangat membuat frustrasi untuk menyaksikannya. Dan selama ini, mereka melakukan semua ini di bawah slogan, "Sekarang kami berdiri bersama Ukraina." Solari Samia Ukrainas. Ini sangat suram. Tapi, kamu tahu, Glenn, inilah alasan kenapa kamu tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin politik di Eropa. Kamu terlalu rasional, terlalu logis, dan terlalu masuk akal. Oke? Jadi ketika kamu memiliki rasionalitas, logika, dan akal sehat bersamaan, karena yang kita lihat di sini justru kebalikannya. Apa yang sudah kamu paparkan adalah persis apa yang seharusnya terjadi. Dan jika memang ada sedikit saja belas kasih manusia untuk rakyat Ukraina, untuk manusia demi Tuhan. Tapi sport proses ini, it's very step di Marat, terus-menerus memprovokasi Rusia dan mendorong Rusia agar mereka sama sekali twist tingin you untuk hidup damai dengan Rusia. They have no desire whatsoever to live in peace with Russia. Seorang rekan saya menulis sebuah artikel. Ia mengemukakan pendapat, jika kita mengirim lebih banyak senjata, dan satu-satunya hal yang bisa kita capai adalah Ukraina kalah lebih lambat, dan akibatnya kehilangan lebih banyak prajurit, apakah itu layak dilakukan? Dan ia diserang karena hal ini. Katanya itu anti-Ukraina. Jadi selamat datang di Eropa pasca rasional. Ya, itu kamu tahu. Kamu sejarawannya. Kamu yang beritahu saya, saat kamu kembali membaca sejarah Perang Dunia I, sejarah Perang Dunia II, pernah kamu mengalami momen di mana kamu membaca dan mencoba berkata, bagaimana mungkin orang-orang berpikir seperti ini? Atau tidakkah mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi? Couldn't they have seen this, what was unfolding? Orang-orang juga sering bertanya tentang hal ini, terutama Perang Dunia Palestina. Bagaimana mungkin kalian tidak melihat ke arah mana semua ini akan berjalan? Dan kita cenderung melihat sejarah seolah-olah orang-orang dulu sedikit lebih bodoh. Tapi lihatlah di mana kita sekarang. Kita tidak bisa memenangkan perang, tapi kita juga tidak mau berbicara dengan lawan. Satu-satunya solusi kita adalah melakukan serangan jarak jauh ke Rusia. Saat ini, saat Rusia hendak menghabisi Ukraina, mereka sangat marah apa. Dan ekspresinya tidak berpikir bahwa Amerika akan datang menyelamatkan Eropa jika woeful. Jadi, dari semua waktu, inilah saatnya kita akan melakukan serangan langsung ke Rusia, menyerang negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Kita tahu bahwa mereka menganggap ini sebagai ancaman eksistensial. Dan bahkan jika ini berhasil, mereka tidak akan diam begitu saja. Mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki, termasuk senjata nuklir. Jadi, apa strateginya? Tapi saya belum pernah mendengar siapapun, tidak ada politisi di Eropa berbicara tentang strategi. Apa yang ingin dicapai? Bagaimana cara mencapainya? Tidak ada. Hanya slogan-slogan saja. Ini sangat tidak bertanggung jawab. Tapi ya, saya sudah mengambil terlalu banyak waktu Anda. Tidak. Always a pleasure. Selalu menats the berjangari demi berbagai perspektif and depth. It's ever to sprain of your denasing. Invitation. Terima kasih, you Raistant. Baiklah, saya membahas.